bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hujan deras ruas Jalan Pariaman menuju Malala ambles ke jurang. Seekor harimau Sumatera masuk perangkap di Solo. Truk tersangkut kabel gara-gara peta digital. Dua truk tersesat karena salah arah akibat menggunakan peta digital sebagai penunjuk arah pada Sabtu malam pekan lalu. Tidak hanya tersesat, truk tanpa muatan itu juga masuk ke ruas jalan kecil di Jalan Perintis Kemerdekaan, pusat kota Bukit Tinggi, yang memutuskan kabel listrik dan telepon sepanjang lebih dari 200 meter. Salah seorang warga melihat truk berukuran besar itu datang dari arah Pasar Banto menuju Jalan Jenderal Sudirman. Tiba-tiba bagian atas truk tersangkut kabel yang melintang, hingga semua kabel tersebut putus dan memelintang di jalan. Kayak ke tengah ini jalannya, Kak. Jadi dari sini sampai ke sini ditariknya kabel tuh, Kak. Makanya mobil itu berhenti. Mobil ini udah kena juga kabel di sini. Mobil itu yang menyerpet kabelnya tuh, Kak. Berhenti di sini mobilnya, Kak. Agak kencang, Kak. Berhenti PLN nih, sama WiFi, Kak. Udah 20 menit yang lalu, Kak. Peristiwa itu terjadi karena truk yang datang dari Medan tujuan Padang itu, sopirnya tidak menguasai jalan dan hanya mengandalkan peta digital. Namun karena gelap, sopir tidak melihat kabel. Akhirnya tersangkut di bagian atap truk. Dari ikutin GPS, Mbak. Ini dari mana mobilnya? Dari Medan. Medan. Jadi lo sini kena ada GPS. Iya, karena Nah, sampai nabrak taunya gimana? ditarik dia, Bu. Begitu dia saya lihat dia jatuh. Diteriaki warga tadi. Ini bawa apa? Bawa ini kosong. Kosong dua-duanya. Padang. Tujuan kemana? Tujuan ke Padang. Akibat peristiwa itu, banyak kendaraan yang terjebak dan terpaksa putar arah. Puluhan warga juga membantu polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Bukit Tinggi untuk mengatur jalan. Hingga Minggu pagi, kabel itu masih berserakan di jalan raya karena menunggu pihak terkait membenahinya kembali. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Dalam sebuah rekaman kamera pengintai milik Rumah Sakit Semen Padang, terlihat jelas seorang pemuda melakukan pencurian di rumah sakit tersebut Jumat pekan lalu. Pelaku yang beraksi seorang diri ini menggasak sebuah tas milik tenaga medis di tempat penyimpanan barang yang berisikan uang tunai, telepon genggam, dan surat berharga. Berselang sehari, polisi berhasil meringkus Arya, sang pencuri. Pasalnya, wajah Arya ternyata sangat dikenal polisi. Ternyata pelaku telah 6 kali keluar masuk penjara karena kasus yang sama. Karena identitasnya telah diketahui, polisi dengan mudah menciduknya. Dari tangan Arya, polisi menyita barang bukti, 1 tas curian berisikan surat berharga milik korban. Sedangkan uang dan telepon genggam telah dijualnya, dan uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari. Untuk yang dicuri oleh pelaku adalah sebuah tas yang berisikan sejumlah uang dan surat-surat berharga lainnya. Untuk pelaku mengintai saat korban lengah atau lagi tertidur, disitulah pelaku melancarkan aksinya. Untuk pelaku R lebih kurang 6 kali, yang untuk saat sekarang ini sudah yang dituju masuk ke lembaga pemasyarakatan. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tertangkapnya residivis berkali-kali dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan
tak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Berapa jumlah biti itu? Pengadilan Tata Usaha Negara di Padang membatalkan surat keputusan Bupati yang memerintahkan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membangun kebun masyarakat atau plasma seluas 20% dari total izin usaha perkebunan perusahaan itu. Dalam putusannya, tertanggal 13 November lalu, semua gugatan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu dikabulkan dan Bupati Pasaman Barat diperintahkan untuk mencabut kembali SK yang menjadi objek perkara. Hakim menyatakan, 2 buah SK yang dikeluarkan Bupati Pasaman Barat tentang kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat batal. Kuasa hukum perusahaan menyambut gembira putusan PT UN itu. Menurutnya, SK Bupati telah merugikan perusahaan selaku investor. Selain itu, juga berdampak bagi ratusan karyawan yang terpaksa dirumahkan. Amarnya mengabulkan gugatan perusahaan atau penggugat untuk seluruhnya yang menyatakan batal SK yang telah diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat dan memerintahkan Bupati Pasaman Barat untuk mencabut SK yang menjadi objek perkara. Nah, terkait hal itu, kami berharap mudah-mudahan semua pihak dapat melihat perkara ini secara objektif, tidak berpihak ke pihak manapun. Menurut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pasaman Barat, SK yang dikeluarkan oleh Bupati merupakan bentuk pengawasan terhadap perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Terkait putusan PT UN Padang, Bupati Pasaman Barat selaku tergugat telah mengajukan upaya hukum banding. Yang pertama sekali tentunya kita menghormati putusan dari pengadilan. Kemudian yang kedua terkait putusan nomor 17 yang dikeluarkan oleh PT UN tanggal 13 kemarin, pada saat ini kita sudah menyatakan banding. Kita sudah mempelajari dan salinan putusan. Kita juga sudah mempelajari rasio residendinya. Pada saat ini kita sudah menyatakan banding dan sudah mempersiapkan memori banding untuk itu. Konflik tanah antara masyarakat adat Kinali dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah berlangsung lama. Puncaknya terjadi pada bulan Juli lalu. Seluruh aktivitas perusahaan perkebunan terhenti total karena semua akses jalan ditutup oleh masyarakat adat Nagari Kinali. Pemblokiran itu terjadi pasca adanya SK Bupati Pasaman Barat yang meminta perusahaan membangunkan kebun masyarakat dengan luas 20% dari total izin usaha perkebunan perusahaan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.